Oleh karena itu, akhlakul karimah ini adalah hal yang luar biasa yang harus senantiasa dilakukan oleh setiap orang yang mengaku dirinya menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena sejatinya baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus di dunia ini tidak ada lain adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayat sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah Perumahan Sekardangan Indah yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, baik nikmat zahir, lebih-lebih nikmat batin. Mudah-mudahan dengan seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, menjadikan bertambahnya syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah di kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam pengertian imtisalul awamirihi wajtinabun nawahi. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Karena hanya dengan kualitas takwa kepada Allah lah, hanya dengan karena bekal takwa kepada Allah lah sebaik-baik bekal kita hidup yang akan menjadikan kita bahagia dan selamat, baik bahagia dan selamat di dunia, khususnya bahagia dan selamat besok kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jum'ah
Masjid Ukhuwah Islamiyah Perumahan Sekardangan Indah yang dirahmati oleh Allah. Ada satu hal di dalam hidup dan kehidupan ini yang harus selalu menjadi hiasan pada setiap diri kita, yaitu akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik apapun status sosial kita, apapun kondisi kita. Karena dengan menghiasi diri kita ini dengan akhlakul karimah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan baik pada diri kita maupun kepada keluarga kita maupun kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, akhlakul karimah ini adalah hal yang luar biasa yang harus senantiasa dilakukan oleh setiap orang yang mengaku dirinya menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena sejatinya baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus di dunia ini tidak ada lain adalah innama buistu liutamima makarimal akhlak. Kata beliau, sesungguhnya aku diutus di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus di dunia ini yang pertama bukan mengajari ilmu, bukan mengajari berperang, mengajari bersastra, karena pada waktu itu orang kafir Quraisy sudah pandai semuanya, bisa membuat peralatan perang, ahli sastra dan lain sebagainya. Tetapi yang disempurnakan, yang diperbaiki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah terkait dengan etika, dengan akhlakul karimah. Dan inilah yang luar biasa. Bahkan ilmu saja kalah dengan akhlak. Sepandai orang punya ilmu yang banyak, tetapi kalau tidak punya akhlakul karimah, jangan diharapkan kehidupannya baik di keluarganya, di masyarakatnya ini akan menjadi baik. Seberapapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, tetapi kalau tidak menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, jangan diharapkan kebahagiaan, kenyamanan yang ada di masyarakat, di keluarga itu akan tercapai. Terkait dengan masalah akhlak ini hadirin, ada sebuah syair yang sering kita dengarkan, cukup terkenal, dari Imam Ahmad Shauqi, seorang penyair berkebangsaan Mesir. Beliau mengatakan, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa innahum dapat akhlaquhum dabu. Sesungguhnya suatu kaum, suatu bangsa, suatu masyarakat, atau kalau kita terjemahkan secara bebas, secara bebas, suatu keluarga
Karena keluarga adalah merupakan masyarakat yang terkecil, akan bahagia, akan jaya manakala orang yang ada di dalamnya itu masih menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Fa innahum dzabat akhlaquhum dzabu. Tetapi sebaliknya, manakala suatu bangsa, suatu kaum, suatu masyarakat, suatu keluarga, manakala orang yang ada di dalamnya sudah tidak menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, yaitu akhlak madmumah, akhlak yang tercela, maka suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu keluarga itu akan hancur. Inilah hadirin pentingnya masalah akhlakul karimah. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, baik terhadap kaum muslimin sendiri maupun ketika menghadapi orang kafir Quraisy. Bahkan hadirin, Nabi Musa tatkala hendak mau berdakwah kepada Fir'aun, pesan Allah kepada Nabi Musa apa? Nabi Musa diberi pesan oleh Allah, kalau kamu berdakwah kepada Fir'aun, maka gunakanlah qaulan layyinah, perkataan yang lembut, yang halus. Padahal itu jelas-jelas Fir'aun adalah laknatullah, musuh Allah, mengaku dirinya kepada kaumnya menjadi seorang Tuhan yang harus disembah. Tapi pesan daripada Allah kepada Nabi Musa, kalau kamu berdakwah kepada Fir'aun, sampaikanlah dengan cara-cara yang baik. Inilah hadirin akhlak yang harus kita senantiasa kita sebarkan kepada semua orang, kepada anak-anak kita. Karena dengan akhlakul karimah itu kebahagiaan akan tercapai, kenyamanan akan tercapai. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ini semuanya adalah akhlakul karimah. Sapa wong sing ngaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong sing apik, kalau enggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, falyukrim jarahu, hendaklah menghormati tetangga, hendaklah menghormati tamu. Inilah luar biasanya akhlakul karimah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bahkan ada suatu peringatan di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lan faddu min khaulik. Maka dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya kaum Muhammad berbuat kasar terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu, maka orang yang ada di sekitarmu itu akan lari, akan menjauhimu. Inilah hadirin akhlakul karimah yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan ini.
Ini harus kita contoh kalau kita ini mengaku sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam kehidupan kita di dunia ini. Apapun profesi kita, apapun status sosial kita, apapun keadaan kita, karena dengan akhlakul karimah maka kehidupan kita baik di rumah tangga, di masyarakat, berbangsa dan bernegara akan bahagia, akan nyaman, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikianlah khutbah yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menghiasi diri kita ini dengan akhlakul karimah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman hajata bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqu fi sirri wal alani waf'alu khairati wastanibu anis sayyi'at. Wa qala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma idil islam wal muslimin wa ahlikil kafarta wal musyrikin wa dammir a'da'atin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurul hakim wa la dzikrullahi akbar.